Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita kembali lagi belajar matematika dengan topik pembahasan transformasi. Nah, transformasi ini merupakan bab ketiga dari semester ganjil pada kelas 9. Nah, ini merupakan bab terakhir. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke materi dalam matematikanya, kita harus tahu dulu apa itu transformasi. Transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau benda dari suatu bidang. Itulah merupakan transformasi. Nah, contohnya saja misalkan seperti transformer, itu kan dia dari sebuah robot bisa berubah menjadi bentuk benda seperti mobil atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan transformasi. Dia merupakan perubahan posisi atau benda. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan. Kan perubahan itu kan sama dengan perpindahan kan. Jadi bisa dikatakan dia perubahan, bisa dikatakan dia adalah perpindahan dari suatu posisi awal x, y. Nah, posisi awalnya itu dia merupakan x, y. Nah, menuju ke posisi lainnya, ke x pangkat di sini ada tanda petik 1 ya. Ini merupakan bacaannya dalam matematika itu adalah x aksen ya, x aksen, y aksen. Jadi dari awal ke posisi lainnya, yang awalnya dia bentuknya adalah x, y, maka kalau kita pindahkan dia merubah menjadi x aksen, y aksen. Bisa? Nah, itulah yang disebut dengan transformasi geometri. Nah, transformasi ini ada macam-macamnya. Yang pertama itu adalah pergeseran. Nah, dalam matematika disebut dengan translasi. Lalu ada pencerminan disebut dengan atau disebut dengan refleksi. Lalu perkalian atau disebut dengan dilatasi. Lalu perputaran atau disebut dengan rotasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pergeseran dulu. Nah, pergeseran atau translasi itu adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu bidang kartesius. Nah, jadi misalkan ada suatu titik kita pindahkan, kita geser. Nah, jadi sehingga rumus dari pergeseran atau translasi itu adalah titik A x, y ditranslasikan terhadap dua komponen A, B. Nah, maka menjadi A aksen, titiknya itu menjadi A aksen, x ditambah A, y ditambah B. Nah, ini kan dia kan tadi kan udah dibilang bahwasanya transformasi itu adalah dari titik x, y kita ubah menjadi titik x, y kita ubah menjadi x aksen, y aksen, ya kan? Nah, jadi untuk mendapatkan x aksen dan y aksennya itu rumusnya ini x ditambah a, titik yang x ini ditambahkan dengan a, lalu koma, untuk mendapatkan nilai y aksennya itu adalah y ditambah dengan b, maka didapatlah posisi lainnya itu adalah x aksen, y aksen. Ini rumusnya. Nah, untuk memahaminya kita ke contoh ya. Suatu titik negatif 1,3 ditranslasikan sebesar 4 negatif 2 ya, komponennya itu adalah 4 dan negatif 2. Maka hasil translasinya adalah, rumusnya itu adalah XY ditranslasikan terhadap dua komponen AB, ya kan? Nah, rumusnya itu tadi adalah
X, Y ditranslasikan terhadap dua komponen A, B, maka didapatlah X ditambah A, ya kan, koma, Y ditambah B. Nah, titik kita ini apa, nak? Titiknya adalah negatif 1,3. Ditranslasikan terhadap dua komponen. Dua komponennya apa? 4 dan 2. Ya, maka ini menjadi X tambah A. X kita berapa? Negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 ditambah 4. Koma, Y kita berapa? 3. Ditambah B kita berapa? 2. Nah, ini maka menjadi X aksen, Y aksennya itu adalah negatif 1 ditambah 4. Berapa? Positif 3 ya, dia punya utang 1 dibayarnya 4 ya, koma, 3 ditambah 2, 5. Sudah, ini hasilnya. Bisa? Ya, intinya adalah lihat apa yang di jumlah apa dia titiknya, lalu sebesar apa dia ditranslasikan, dan jumlahkan aja. Ya, bisa anak-anak? Nah, selanjutnya contoh yang kedua, jika suatu titik 3, negatif 2 ditranslasikan dengan hasil translasi 3, negatif 1, ya, maka yang ditanya adalah besar translasinya adalah, nah, rumus dari translasi itu kan adalah XY titik XE ditranslasikan terhadap dua komponen A, B, ya, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, titiknya itu adalah 3, negatif 2. Nah, yang ditanya itu adalah ini, nak, komponennya AB-nya berapa? Maka ini adalah X kita tadi berapa? 3. Ditambahkan dengan, maaf, ini berarti kan hasil dari ini kan berarti kan X aksen, Y aksennya kan, nak? Maka X aksennya itu adalah 3,1. Ini kan? Nah, kita kan mau mencari nilai A. Maka untuk mendapatkan nilai A-nya ini kita pakai rumus yang ini. Bahwasannya X ditambah A itu kan sama dengan X aksen kan? Nah, X kita berapa? 3. Ditambah A kita berapa? Ini yang ditanya. Maka sama dengan X aksen kita apa? 3. Sudah. Lalu A sama dengan, nah ini kan si 3-nya ini tidak mengandung variabel kan? Maka kita pindahkanlah kemari. 3 dikurang 3. 3 yang ini turun, 3 yang ini pindah, maka jadi sini kurang. Maka A sama dengan 0. Maka didapatlah nilai A-nya 0. Selanjutnya nilai B-nya X, bukan X, tapi Y ya. Y ditambah B sama dengan Y aksen ya. Y kita berapa? Negatif 2. Ditambah B sama dengan Y aksen kita berapa? 1. Dah, maka B sama dengan 1. Satunya turun, ini pindah kemari jadi tambah 2. Maka B sama dengan 3. Maka didapatlah dua komponennya itu adalah A-nya 0, B-nya 3. Yang penting intinya adalah kalian ingat ini. Bahwasannya kalau yang ditanya itu adalah hasil translasinya, berarti ini yang ditanya. Hasil translasi itu berarti yang ditanya adalah X aksen, Y aksen. Tapi kalau yang ditanya besar translasinya itu merupakan komponennya yang AB-nya. Bisa, kalau dia suatu titik, berarti suatu titiknya yang dia sebagai X dan Y-nya. Bisa anak-anak, apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Untuk hari ini materi kita sampai sini saja. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.